Ayo simpan hartamu di langit. Infak dan sodakoh Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 10352082887. Bank Muamalah, nomor rekening 301021555 atas nama Yayasan Khalid Basalamah. Jazakumullahu khairan. Halo. Iya, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu. Ana dari Depok. Ya, Ana mau tanya, Ustadz, kalau keluarga kita sama-sama beriman, itu kan kita akan berkumpul di surga. Pertanyaan Ana ini, gimana kalau nauzubillah salah satu dari kita itu ada yang ke neraka, apakah hanya berkumpul di padang mahsyar aja gitu? Di sini yang Ibu tanyakan, ada yang ke neraka ini karena dia kafir atau dia muslim tapi banyak dosanya? Enggak, sama-sama muslim kan keluarga, seperti nauzubillah suami atau istri atau anak, kita kan nggak tahu. Baik. Ya kan di surga itu kan katanya harus sama-sama beriman gitu. Ya. Baik, insya Allah saya jawab. Baik, jadi jawaban daripada pertanyaan Ibu tadi, saya coba rincikan lebih jauh ya. Kenapa tadi saya tanya, apakah yang masuk ke neraka itu dia muslim atau bukan? Jawabannya kan muslim. Berarti sekarang kasusnya adalah bagaimana kalau ada seorang istri yang masuk surga tanpa hisab misalnya, tapi suaminya karena bermaksiat dia masuk neraka dulu. Apakah nanti akan kumpul? Jawabannya iya. Selama meninggal dalam keadaan Islam dan iman. Walaupun banyak dosanya dan masuk neraka dulu. Mereka ini golongan dikenal dengan usatul mu'minin. Orang-orang mukmin yang bermaksiat kepada Allah. Kalau pada saat ditimbang amal ternyata lebih berat dosanya, ya, maka secara otomatis dia akan masuk ke neraka dulu, ya. Dan mereka juga ada istilah dalam beberapa hadis. Ini sudah pernah kami bahas. Kalau Anda lihat di YouTube, di playlist YouTube itu, di bedah buku, judulnya Rasulullah SAW cerita tentang surga dan neraka. Di situ ada bab khusus tentang orang-orang yang bebas dari api neraka, dikenal dengan Utaqa'ur Rahman. Orang-orang yang dibebaskan dari neraka oleh zat yang maha pengasih, Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah menyuruh mengeluarkan dari api neraka orang yang masuk ke neraka yang seperti dalam hatinya ada seperti biji sawi dari keimanan. Lalu mereka akan dimasukkan ke dalam sungai, ya, nahar hayat namanya, sungai kehidupan. Mereka dilempar ke sana sementara tubuh mereka hangus, kemudian mereka akan tumbuh seperti tumbuh-tumbuhan. Tidakkah kalian lihat yang di saluran air, tubuhnya masih lemas dan berwarna hijau kekuning-kuningan? Begitulah keadaan mereka. Kalau mereka dimasukkan ke dalam, ya, surga, diberikan istilah Utaqa'ur Rahman. Jadi semua orang beriman, muslim yang meninggal, walaupun dosanya banyak, selama bukan kufur, ya, murtad dari Islam, atau berbuat syirik yang membatalkan keislamannya, maka dia cuma memaksiat dan dosa-dosa besar yang dilakukan yang tidak melakukan dari Islam, maka dia namanya usatul mu'minin. Dia akan dimasukkan ke neraka lalu kemudian dimasukkan ke dalam surga. Itu pun Ibu perlu perhatikan ya. Orang yang berbuat maksiat ini sebelum dimasukkan ke neraka tetap keyakinan ahli sunnah wal jamaah tahta masyiatillah. Di bawah naungan Allah. Insya'a azaba wa insya'a ghafaralah. Kalau Allah mau Allah maafkan, kalau Allah mau Allah hukum gitu. Nah, kalau Allah tentukan dia harus dihukum dulu di neraka, maka kasusnya seperti tadi saya katakan. Dia akan masuk neraka sampai dosanya bersih, kemudian masuk ke dalam surga. Tapi kalau Allah maafkan dari awal di timbangan amal, atau dia banyak dapat bantuan-bantuan syafaat, pertolongan dari orang-orang sekitarnya, maka dia bisa masuk bersama Anda ke dalam surga. Nah, ini kalau kasusnya sama-sama muslim. Dan pasti akan ketemu lagi. Anda juga bisa lihat ini dalam surah At-Tur, ya. Surah At-Tur, Ibu silakan buka ya, teman-teman yang ikuti acara ini juga bisa buka. Saya coba lihat juga dia di ayat berapa pasnya ya. Ya, ayat 21. Ya. Ayat 21 surah At-Tur. Saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum ma 'alatnahum min amalihim min syai'. Kullun imrin bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka juga mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka. Dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Nah, di sini walaupun secara letter-let sebenarnya disebutkan tentang keturunan, tapi orang-orang beriman itu juga disatukan keluarganya secara umum. Ya, Allahu a'lam.